Polisi akhirnya berhasil menangkap 4 anggota geng motor yang mengeroyok warga di Sukabumi, Jawa Barat. Ironisnya pemirsa, sebagian pelaku yang diringkus masih berstatus sebagai pelajar. Dalam rekaman video amatir terlihat saat sekelompok geng motor menyerang pemukiman warga di Jalan RH Didi Soekardi, Kota Sukabumi, Jawa Barat Minggu dini hari. Dengan membawa senjata tajam, para pelaku ini beringas dan menyerang siapapun yang mereka temui. Akibat penyerangan itu, salah seorang warga berinisial MFA berusia 18 tahun mengalami luka bacok pada bagian kepala. Korban pun harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kurang dari 24 jam, 4 pelaku berhasil diringkus polisi di Jalan Keramat Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sengaja beraksi pada dini hari untuk mencari warga yang tengah berkumpul. Ada sekelompok anak muda sedang nongkrong. Tanpa adanya motif yang mendahului, maka kemudian mereka itu berhenti, menghampiri, dan kemudian langsung melakukan kegiatan pengeroyokan dan atau penganiayaan. Selain menangkap keempat pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam. Para pelaku terancam pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainis melaporkan. 3 pelaku begal di Kabupaten Bekasi ditangkap petugas keamanan saat beraksi. Ironisnya, ketiga pelaku masih di bawah umur. Kawan-kawan, tadi di sini di bundaran. Ketiga begal di bawah umur ini tak berkutik setelah ditangkap petugas keamanan saat tengah beraksi di Bundaran Rotari, Jababeka, Cikarang Utara. Mereka tertangkap setelah korban berteriak meminta tolong. Dalam beraksi, begal cilik ini tak segan menganiaya korbannya dengan senjata tajam. Selanjutnya mereka diserahkan pada polisi untuk diproses hukum. Itu masih di bawah umur? Ya masih. Tiga-tiganya? Iya. Terus apa aja yang diamankan, Bang? Ya semacam kayak benda senjata tajam. Sama itu dong sih senjata tajam. Celurit itu ya? Iya. Polisi akhirnya menetapkan FWR, pelaku pedofilia sebagai tersangka. Tersangka mengaku sudah beraksi selama 2 tahun dan korbannya mencapai 30 anak. FWR hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang polisi di Mapolres Batang, Jawa Tengah. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan pada sejumlah anak di bawah umur. Dalam beraksi, ia selalu mengiming-imingi korban dengan uang jajan. Dari penyelidikan sementara, baru 4 korban yang bersedia memberi kesaksian. Sementara dari pengakuan pelaku, ia telah beraksi selama 2 tahun dengan jumlah korban mencapai 30 anak. Awalnya dia perkenalan, kemudian mengajak dengan iming-iming uang jajan, diberikan uang. Jadi korbannya ini relatif di bawah umur, sekitar umur 12 tahun. Kurang lebih dari tahun 2 tahun yang lalu itu sudah berjalan. Selanjutnya polisi mengimbau kepada warga untuk melapor bila ada anak atau kerabat mereka yang menjadi korban. Sementara akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya pelaku pedofilia diringkus dan dihakimi massa setelah tertangkap basah melakukan pencabulan terhadap 2 remaja laki-laki di sebuah gubuk di tengah hutan jati. Dari pemeriksaan awal, pelaku telah berkali-kali beraksi dengan korban remaja hingga anak di bawah umur. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMK di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Korban terlindas truk setelah menabrak motor yang akan menyeberang. Kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Lebak, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pagi tadi. Korban adalah pelajar SMK 1 Pungging yang akan berangkat ke sekolah. Korban tewas setelah motornya menabrak motor lain yang tengah menyeberang. Nahas, korban yang terjatuh lantas terlindas truk yang melintas hingga tewas di tempat. Korban menyalip itu di samping saya menghindar nggak bisa, Pak. Pak, korban itu mendahului dari sebelah kiri apa kanan? Mendahului dari sebelah kiri. Terus? Kira jarak nggak begitu jauh lah dari situ ke sini nggak sempat menghindar saya. Bisa, terus? Dari sana banyak mobil. Terus akhirnya
korban? Nabrak sepeda motor itu. Sepeda motor berhenti itu. Terus lari ke saya. Jenazah korban lantas dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur untuk diotopsi. Sementara polisi yang datang ke lokasi lantas menggelar olah TKP. Kasus ini kini ditangani jajaran Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir Vanessa Angel Tubagus Jodi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut di Jalan Tol Jombang, Jawa Timur. Sementara penetapan tersangka setelah Polres Jombang melaksanakan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Kejaksaan Negeri Jombang telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari kepolisian. Dalam SPDP, sopir Vanessa Angel yaitu Tubagus Jodi ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut yang terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto. Penetapan tersangka setelah Polres Jombang Jawa Timur melaksanakan gelar perkara. Selanjutnya kejaksaan akan meneliti berkas dan menunjuk 3 jaksa yang dipimpin Kasih Pidana Umum Kejari Jombang. Jodi dijerat pasal 310 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. SPDP nomor 837, sebagaimana yang ditanyakan sama teman tadi, udah benar hari ini kita terima. Untuk selanjutnya? Selanjutnya kita setelah SPDP, berarti kita menunggu berkas perkara untuk kita pelajari sesuai dengan kewenangan kita. Atas penetapan Jodi sebagai tersangka, keluarga Vanessa menyerahkan seluruh penyidikan ke pihak polisi. Berikut pernyataan dari ayah Vanessa Angel. Kami dari keluarga ya kami serahkan proses Jodi ini kepada proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian. Jadi kita menunggu aja ya Bang ya. Jadi pasti ada pasalnya ya Bang ya. Walaupun kami keluarga pun tidak menuntut, pasti itu udah kena pasalnya. Jadi kita tunggu aja proses hukum yang akan berjalan ke depan nanti. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, kakak beradik tewas setelah motor yang dikendarai bertabrakan dengan sebuah mobil di ruas Jalan Trans Barat Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga yang kesal merusak mobil pelaku. Warga dan keluarga korban mengamuk dan berusaha merusak sebuah mobil yang menabrak kakak beradik hingga tewas. Beruntung aparat kepolisian tiba di lokasi tepat waktu dan mengamankan sopir berserta mobilnya. Kecelakaan bermula ketika kakak beradik yang sedang berkendara motor ditabrak mobil yang hilang kendali di ruas Jalan Trans Barat Sulawesi, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dua korban terpental dan tewas seketika. Sementara mobil menghantam pagar rumah warga dan terperosok masuk lahan kosong, kemudian terbalik. Terjadi laka lantas yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia di tempat. Ya. Ini adalah keduanya korban adalah kakak beradik. Adapun jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian kami sebagai anggota Polsek, tentunya dalam ini sebagai Kapolsek sudah melakukan upaya dengan berkoordinasi dengan pihak lalu lintas untuk mendatangi TKP-nya. Alhamdulillah TKP-nya kita sudah tangani, kemudian barang buktinya, utamanya tersangkanya kita sudah amankan di Polres. Diduga sopir mobil dalam kondisi mengantuk hingga hilang kendali. Kasus ini kini ditangani Polres Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Akibat membuat suara bising, seorang sopir angkot dikeroyok dan ditusuk oleh 3 petugas SPBU. Akibat penganiayaan ini, korban dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari video amatir, terlihat sejumlah warga tengah menolong HG, seorang supir angkot yang mengalami luka tusuk. Korban dikeroyok oleh 3 petugas SPBU di Jalan Raya Hankam, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga pun kemudian membawa korban ke rumah sakit. Sementara salah satu pelaku yang menggunakan seragam SPBU langsung ditangkap warga.
Saksi mata menyebut korban sempat mengendarai angkotnya untuk kabur dari kejaran pelaku. Namun para pelaku berhasil menghentikan dan menarik keluar korban dari angkot. Dari situlah korban dikeroyok dan mengalami luka parah di bagian dada. Nah, ikut di situ, terus karena dia masih di dalam mobil, ditarik dari mobil keluar. Nah, pas keluar, dia jatuh, terus ditusuk. Menurut polisi, pengeroyokan ini bermula karena korban mengegas angkotnya dan menimbulkan suara bising. Korban kemudian ditegur oleh pelaku hingga terjadi cekcok dan pengeroyokan. Ketika mengisi bensin ya di situ, yang bersangkutan ini menggeber-geber knalpot dari angkot tersebut. Nah, jadi ditegurlah sama karyawan SPBU tersebut. Nah, dari teguran itu mungkin ada yang ketersinggungan sehingga cekcok mulut lah. 2 pelaku telah ditangkap, sementara 1 pelaku masih dalam pengejaran polisi. Korban kini tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang bocah ditemukan tewas di saluran air setelah dinyatakan hilang sejak 6 hari yang lalu. Simak informasi selengkapnya pemirsa usai jeda berikut.